karena ini bukan delik pemalsuan, tapi delik tentang fitnah menyebabkan kepalsuan dari fitnah yang bersangkutan. Ini yang menarik. Kalau yang terkait IT, saya kira IT itu hanya sebagai alat. Kalau tudingan fitnah itu siapa yang harus membuktikan terlebih dahulu, Prof? Ya, di sini nanti dua-duanya. Pak Jokowi membuktikan, Pak Roy membuktikan sama-sama. Jadi asli atau tidak? Berarti artinya ijazah asli itu memang harus diperlihatkan di dalam sidang nanti? Kalau menurut diksi 311 adalah kepalsuan, tuduhan kepalsuan. Itulah yang harus dibuktikan. Ini yang selama ini tidak pernah terjadi, tapi ini sebagai suatu diksi yang menarik, yang karena memang sejak awal ini perdebatannya adalah Pak Roy menginginkan suatu persidangan, sehingga mudah-mudahan pandangan saya, hakim akan memberikan ruang tentang hal tersebut. Sehingga sebelum masuk pada 311. Kalau 310, oke, itu nama pribadi. Tapi yang 311 yang menarik Mbak, IT menarik karena itu hanya sebagai alat. Digunakan dengan IT. Nah itu memang kalau IT kan semua orang tahu. Makanya dalam IT itu ancamannya lebih besar 7 tahun gitu. Ya. Prof, dari Polda bilang penetapan tersangka ini murni penegakan hukum sesuai dengan prosedur, aturan, transparan, akuntabel. Nah, pertanyaan saya adalah apakah bisa seseorang ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi tanpa memperlihatkan terlebih dahulu ijazah aslinya kepada penuding? Iya, gini, ini kan dugaannya kan pencemaran nama baik, Mbak. Jadi fokusnya itu pencemaran nama baik. Sebagai bentuk pencemaran nama baik itu adalah perasaan yang dimiliki seseorang. Tapi kan objeknya ijazah, Prof. Iya, makanya nanti yang 311 tadi, itu loh. Apa yang dituduhkan itu mengandung kepalsuan, palsu atau tidak. Tercemaran di situ. Jadi 310, 311 suatu rangkaian yang tidak dipisahkan. Nah, itu yang menariknya gitu. Jadi ini bukan tuduhan tentang pemalsuan, tapi pencemaran nama baik akibat suatu tuduhan. Nah, oleh karena itu mau tidak mau kalau kita konsisten dengan 311 fitnah terhadap tindakan kepalsuan, ya mau tidak mau nanti hakim harus memfasilitasi. Nah, seperti ini, mana yang benar gitu loh. Jadi fitnahnya itu, oh ternyata tidak fitnah, oh ternyata fitnah. Itu nanti di persidangan dalam pembuktian yang berlakukan. Lah, kalau tentang IT, oh itu saya kira sebagai alat aja. Karena sebagai alat menggunakan semua orang tahu, makanya hukumannya lebih besar menjadi 7 tahun. Tapi jadi kalau 311, karena sebagai bentuk kepalsuan tadi, ancamannya cukup berat, 4 tahun. Jadi intinya pada saat memperlihatkan ijazah itu gimana, Prof? Sebaiknya harus ditetapkan sebagai tersangka dahulu, baru kemudian nanti diperlihatkan atau sebelum dulu? Ya, itu bagian dari suatu pembuktian. Nanti kan dalam suatu pembuktian ini equal kan gitu kan, kejaksaan, kepolisian mendalilkan suatu bukti-bukti secara subjektif mewakili negara tapi objektif terhadap hukumnya. Lah kemudian nanti penasihat hukum Pak Roy Suryo akan mencari loh yang dituduhkan yang palsu yang mana, buktinya mana, pengen lihat dulu kan gitu loh Pak. Ini kan di sini kan seperti itu kalau kita melihat suatu persidangan yang terkait 311. Lah di saat itulah ruang itulah nanti ada suatu perdebatan tentang ijazah tadi. Kalau Prof Ibnu sendiri ini kan salah satunya adalah undang-undang pasal yang dikenakan adalah terkait dengan undang-undang ITE, ancamannya di atas 5 tahun penjara. Menurut Anda apakah dalam pemeriksaan pertama langsung ditahan atau sekarang ditahan sebelum pemeriksaan? Ya, penahanan itu adalah tidak wajib ya. Karena kalau kita lihat dalam suatu penahanan itu harus ada syarat objektif. Bukannya di atas 5 tahun ini salah satunya? Betul, syarat objektif terhadap semua tindak pidana yang diancam 5 tahun penyidik, penuntut umum, hakim dapat. Kalimatnya dapat. Dapat, jadi bisa ya, bisa saja. Syarat objektif. Syarat subjektif adalah adanya kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan sebagainya. Nah pertanyaannya, Polda khawatir atau tidak? Polda sudah cukup atau tidak? Lah, ini yang terjadi di dalam suatu upaya paksa penahanan. Jadi upaya penahanan itu subjektivitas. Berarti opsional ya, Prof ya? Bisa iya atau enggak gitu ya? Nah, iya, bisa iya, bisa iya atau bisa tidak. Karena kekhawatiran melarikan diri, kekhawatiran menghilangkan barang bukti, dan dapat. Diksinya dalam konteks hukum adalah dapat, tidak wajib. Jadi tergantung pada Polda Metro dilakukan upaya paksa atau tidak.
Dengerin tuh para Opsional, termul. Ya, Bang tapi Adi, boleh gini iya, loh, boleh enggak. Mas Roy itu kan Tuh, ada termul. visa Australia 3 tahun. Lah sama visa Amerika Oh, saya jadi juga ada. Mas Iya Edi kan? khawatir kan? Gimana? Oh ya Nah, bisa saja ntar dia Visa saya Australia berangkat, ada. saya ke Oh, Australia visa Schengen gitu. juga Ya ada, nggak ada masalah. Oh, iya. Mas Roy nggak akan Jadi gini kemana-mana lah. kan? Ngapain Nggak- kemana-mana? nggak kemana-mana. Saya kemana-mana kemarin itu ke Australia katanya, oh itu melarikan diri. Enggak, saya pulang membawa bukti itu yang dikhawatirkan. Karena bukti bahwa Gibran Walah. adalah tidak sekolah Saya SMA. sudah Oke, kita lihat kembali ke saya topik sudah lagi. lihat Iya. sertifikat yang Mana dibawa. omong-omong? Mana Itu ini bohong lagi? sertifikat Inggris. Ini bohong lagi nih. Jadi Oke. intinya Ini ya, bohong kalau lagi saya nih. Pak Hipnu Aduh, itu mungkin bohong lah. persepsi Pak Hipnu ya. Iya, iya, iya. Selama ini kalau kita ketahui, yang di atas 5 tahun itu selalu ditahan. Kan begitu ya. Enggak. Kalau Sama Pak sekali. Hipnu bilang ini dapat ya. Ya mungkin dapatnya Pak Hipnu itu 80% gitu loh. Jadi Anda yakin bahwa nanti Saya akan punya langsung segera keyakinan. ditahan? Saya yang di atas 5 keyakinan tahun itu. itu yang pasal 32 35. Kalau itu tidak punya sah keyakinan diterapkan untuk itu. karena tidak ada dokumen elektronik yang saya edit ya. Oke. Ya udah pasal itu gugur. Oke. 32 35 Ya. harusnya nggak dikenakan. Ya kan nanti kan diperiksa lagi. Iya. Oke. Anda bisa Jadi- dibuktikan nanti Mas Roy, diperiksa makanya kita sebagai buktikan. Berarti Gimana artinya sambil menunggu pemeriksaan, saya nggak tahu nih, udah dapat jadwal pemeriksaan pertama belum? Nanti kita tunggu. Saya juga Masih nunggu ya? Iya. Akan mengajukan pra peradilan langsung atau nunggu aja nih? Harus Nunggu itu dulu, aja. nggak boleh, bukan yang pra peradilan. Oke. Sebelum itu tuh masuk di Iya. P21, udah P21 baru. Dan nanti saya yakin kalau misalnya tadi dikatakan itu jaksa penelitinya akan bingung nanti akan P19 P21 kayak Jokowi dan Pak Kasmujo dulu bolak balik karena sama sekali nggak kuat. Dan kalau dilihat BAP-nya patah semua yang dituduhkan ke saya itu kegiatan tanggal 26 Maret. Saya nggak ada di situ. 22 Januari nggak ada di situ. Oke. Jokowi laporan tanggal 30 April. Setelah itu bukti-buktinya setelah 30 April. Misalnya Mbak Menteri Jadi- melaporkan saya dianiaya tanggal 1 Mei. Tapi yang dilaporkan adalah 10 Mei. Oke. 12-nya itu Mas kan Roy, bohong jadi semua. bentuk perlawanan Anda dan kawan-kawan sesudah ditetapkan sebagai tersangka adalah Adalah kita lihat nanti apa yang lain dan itu akan saya ceritakan ke Kompas TV. Pokoknya pra-peradilan? apa? Pra-peradilan nggak? Tunggu saja tanggal mainnya. Apakah ada pra peradilan atau pasca peradilan? Nah, Oke, kalau ini kalau gitu ini sih- joke aja sih. Oke, kalau gitu singkat aja Prof. Ini untuk pengajuan misalnya kalau ada pengajuan pra peradilan, apakah kemudian tadi ya harus melalui pemeriksaan perdana dulu atau ya sudah ajukan saja pra peradilan Bisa. bagi tersangka? Iya, pra peradilan itu kontrol ya, kontrol yang dilakukan terhadap penegak hukum terhadap upaya paksa. Apa itu upaya paksa? Terhadap penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka lainnya, penggeledahan maupun penyitaan. Nah, tampaknya kalau nanti Pak Roy Suryo itu adalah tentang penetapan tersangka. Terhadap penetapan tersangka itu bukti apa? Mana? Bagaimana cara memperolehnya? Lah itu yang nanti, karena ini sebagai syarat formal, Pak. Tapi belum masuk materi loh ya. Betul. Belum masuk materi. Betul, Pak. Bagaimana Polda Metro memperoleh bukti? Bagaimana Polda Baik. Metro sudah melakukan pemeriksaan saksi atau belum? Oke. Apakah Mas Roy Suryo sudah diperiksa atau belum? Lah itu yang materi-materi kan itu yang terkait dengan pra peradilan. Jadi belum masuk materi, tapi bagaimana menetapkannya begitu, Mbak. Oke, Itu terima yang kasih. kemungkinan, Mbak. Prof Ibnu untuk Makasih, pandangannya. Prof. Terima kasih Mas Roy, Bang Adi terima kasih. Terima kasih, Makasih, Audrey. Terima kasih. Terima kasih. Ya.